Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita nanti akan membahas tentang tahap pemeriksaan perkara permohonan atau perkara gugatan. Mengenai proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama, tentunya ada dua macam proses dikaitkan atau berdasarkan pada jenis perkara yang ada di dalam pengadilan agama. Ada dua jenis perkara, yaitu perkara permohonan dan perkara gugatan. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang proses pemeriksaan perkara permohonan. Untuk proses pemeriksaan perkara permohonan ini lebih simpel, ya, lebih ringkas dibandingkan dengan perkara permohonan. Karena permohonan tidak ada lawannya, maka tidak ada proses jawab jinawab. Nah, untuk proses yang pertama dalam pemeriksaan perkara permohonan adalah pembacaan permohonan. Nah, setelah pembacaan permohonan nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat. Nah, ini bukti yang berupa tulisan, ya, yang intinya di sini untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Nah, setelah pembuktian surat, maka dilakukan pemeriksaan ataupun pembuktian dengan alat bukti saksi. Saksi dihadirkan di dalam persidangan, kemudian memberikan keterangannya. Setelah saksi selesai, semuanya sudah dihadirkan dan tidak ada lagi saksi atau alat bukti lain, maka dilanjutkan dengan kesimpulan. Kesimpulan dibuat oleh pemohon, kemudian diserahkan di persidangan. Nah, terakhir nanti giliran dari hakim untuk membacakan penetapan. Nah, ini adalah proses pemeriksaan perkara permohonan. Nah, untuk proses pemeriksaan perkara gugatan ini lebih lama, lebih panjang, ya, karena nanti ada dua pihak yang saling bersengketa. Sebelum pemeriksaan perkara, nanti ada yang namanya proses mediasi. Nah, proses mediasi di sini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, kemudian duplik, pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan bukti saksi. Kemudian kalau ada saksi ahli, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ahli. Kemudian kalau ada pemeriksaan setempat, maka dilakukan pemeriksaan setempat. Nah, setelah selesai pemeriksaan semuanya, maka nanti masing-masing pihak membuat kesimpulan dan diakhiri dengan adanya putusan. Nah, masing-masing proses ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini kita bisa melihat alur pemeriksaan perkara gugatan. Ya, ketika sidang yang pertama, nanti hakim akan mendamaikan. Nah, dalam proses ini yang terjadi bisa ada perdamaian, kemudian juga kemungkinannya tidak ada perdamaian. Kalau ada perdamaian berarti nanti akan dibuat akta perdamaian dan langsung nanti akan dibuat putusan. Nah, apa yang ada di dalam akta perdamaian nanti akan dimuat di dalam putusan. Kemudian kalau tidak terjadi perdamaian maka lanjut, ya, ke proses mediasi. Nah, ini proses mediasi ini dipimpin oleh mediator. Mediator itu bisa terdiri dari bisa dari hakim atau yang dari luar hakim yang tentunya mempunyai sertifikat mediator dan bertugas di pengadilan agama yang bersangkutan. Nah, di dalam mediasi ini juga ada kemungkinan damai dan juga kemungkinannya adalah tidak terjadi perdamaian. Kalau damai, maka akan dibuat akta perdamaian
dan kemudian langsung kepada proses putusan atau pembacaan putusan. Kalau tidak terjadi damai di proses mediasi ini, maka akan dilanjutkan pembacaan gugatan. Nah, setelah pembacaan gugatan, jawaban dari tergugat. Setelah jawaban dari tergugat, maka dilanjutkan dengan replik. Replik ini menjawab apa yang ada di dalam jawaban gugatan. Kemudian duplik, ya, duplik ini jawaban dari tergugat untuk menjawab replik dari penggugat. Nah, setelah duplik nanti dilanjutkan dengan bukti surat atau pemeriksaan bukti surat. Nanti diberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan bukti surat, ya, dan juga nanti tergugat juga akan diminta juga mengajukan bukti surat. Kalau sudah selesai bukti surat semuanya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti saksi, baik dari penggugat maupun dari tergugat. Kalau ada keterangan ahli, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan ahli. Kemudian kalau ada pemeriksaan setempat, maka akan dilanjutkan pemeriksaan setempat. Nah, setelah selesai pemeriksaan semuanya, baru masing-masing pihak membuat kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, maka diakhiri dengan adanya putusan. Nah, selama dalam proses pemeriksaan perkara di sini antara mediasi sampai dengan duplik, ya, dimungkinkan ada yang namanya perubahan gugatan dan juga ada namanya masuknya pihak ketiga. Jadi pihak di luar dari penggugat dan tergugat itu masuk ke dalam perkara. Nah, mengenai perubahan, ya, perubahan itu syaratnya adalah tidak merugikan pihak lawan dan harus diberitahukan. Pihak lawan diberikan kesempatan untuk menjawab perubahan gugatan. Nah, ketika perubahan gugat itu dilakukan sebelum jawaban, maka tidak perlu izin dari pihak tergugat. Kalau perubahannya dilakukan setelah jawaban, itu harus seizin dari pihak tergugat. Nah, kemudian tentang masuknya pihak perkara itu ada 3 macam. Yang pertama ada Fuking, kemudian ada Tusenkom dan free waring. Kalau Fuking ini masuknya pihak ketiga itu untuk memihak kepada salah satu pihak, apakah memihak kepada penggugat atau memihak kepada tergugat. Nah, kemudian untuk Tusenkom ini masuknya pihak ketiga, dia untuk mempertahankan haknya sendiri. Sementara kalau free waring itu si pihak tergugat itu menarik pihak ketiga untuk ikut menanggung biaya atau menanggung kerugian yang diderita oleh pihak penggugat. Nah, karena ada di sini tadi kemungkinan perubahan gugatan, juga kemungkinan adanya pencabutan gugatan. Jadi mulai dari sidang pertama sampai sebelum pembacaan putusan itu bisa dilakukan pencabutan. Hanya saja untuk pencabutan gugatan sebelum jawaban tergugat, ya, kalau jawab sini nanti tidak perlu izin dari tergugat. Kalau setelah jawaban tergugat, pencabutan itu harus dilakukan dengan seizin dari pihak tergugat. Nah, kemudian mengenai materi jawaban, apa yang ada di jawaban, ya, itu ada 3. Ada eksepsi, ada jawaban pokok perkara, dan ada rekonvensi. Yang pasti yang harus ada adalah jawaban pokok perkaranya. Eksepsi, rekonvensi itu dimuat di dalam jawaban apabila memang perlu ada eksepsi atau juga perlu adanya rekonvensi. Nah, ini proses pemeriksaan perkara gugatan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.